Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati menyambut firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini, Minggu Septuagesima, yaitu 70 hari sebelum kebangkitan Yesus Kristus pada 13 Februari 2022, tertulis dalam kitab Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Marilah kita bersaat teduh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia 17 ayat 5 sampai 10 demikianlah dikatakan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah dikatakan. Siapakah yang kita andalkan dalam hidup ini? Tu dia dohita marpaku sadean di ngulut tahun. Kemanakah tempat pelarian kita ketika kita sedang tertekan, ketika kebutuhan hidup yang sangat mendesak, ketika kita sangat memerlukan pertolongan? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, kekayaan, kepandaian, kekuasaan, pengalaman dan jabatan serta lainnya. Dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan di dalam ayat 7 dikatakan juga, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Mengapa kita tidak boleh mengandalkan kekuatan dan pikiran kita? Ya, karena standar kita sangatlah berbeda dengan standar Tuhan. Sering sekali standar ukuran yang kita pakai terlalu rendah karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Atau bahkan ketinggian karena kemauan kita terlalu banyak. Dan kita lupa bahwa Tuhanlah yang pegang kendali di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat jelas di dalam perikop kita hari ini dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan manusia akan celaka, akan mendapatkan hukum Tuhan. Dan dia bergantung ke tempat yang salah. Dia mengharapkan orang yang salah. Karena apa? Karena manusia itu sama dengan dirinya. Kalau dia merasakan tertekan, merasakan sakit, merasakan susah, sedih, menderita dan lain sebagainya, tentu manusia yang lain yang menjadi andalan mungkin di dalam dirinya pun adalah manusia yang sama, yang juga mengalami penderitaan, mengalami kesakitan dan lain sebagainya.
Celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, karena apa yang dia lakukan itu akan sia-sia. Oleh karena itu saudaraku, tidak ada yang bisa kita lakukan, tidak ada yang bisa kita perjuangkan dengan mengandalkan kekuatan kita. Itulah sebabnya tadi di dalam kitab Amsal 3 dikatakan, tepatnya di ayat 5, janganlah bersandar kepada pikiranmu sendiri, karena kita ini pun terbatas. Demikian juga tidak mengandalkan kekuatan dunia, kekuatan diri sendiri. Karena kita pun manusia, kita tidak boleh mengandalkan dunia lain. Tapi banyak kita lihat orang menyandarkan hidupnya kepada hal-hal yang fana, kepada hal-hal yang datangnya dari dunia yang tidak sempurna. Itulah sebabnya orang sering kecewa, karena kegagalan demi kegagalan datang dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah kita, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada iblis, kepada kekuatan dunia, ya sebentar memang terlihat sukacita itu datang. Jawabannya cepat, tidak seperti kita berharap berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Mau mencuri kesempatan, dia mau memikat hati kita. Contohnya jikalau kita pergi berobat ke tempat orang pintar katanya, lalu kita tidak mendapatkan apa-apa, kita tidak sembuh, kita tidak mendapat keuntungan, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita disuruh datang lagi kembali besok, lusa, apakah kita mau datang ke sana? Tentu tidak. Ketika kita datang dan gagal pada kekuatan dunia, maka kita tidak mau datang lagi kepadanya. Itulah sebabnya orang sangat merindukan atau orang sangat menginginkan datang ke tempat hal-hal yang fana itu. Karena dari sana ada jawaban yang instan, yang cepat. Seolah-olah keinginan kita, harapan kita itu dijawab. Ketika kita datang kepada orang pintar membawa sakit penyakit kita, lalu diberikan kesembuhan. Tetapi ingatlah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang datang dari iblis, pemberian iblis itu tidak pernah gratis. Pasti ada yang ditunggu daripada kita. Tidak ada pemberian iblis yang percuma. Berbeda dengan pemberian Tuhan kita. Anugerah yang dikaruniakan kepada kita, kita terima secara gratis. Tidak ada imbalan yang harus kita berikan kembali sebagai tumbal kepada Tuhan. Tetapi kalau kepada iblis, kepada kekuatan dunia, kita katakanlah kepada orang-orang pintar, kepada dukun dan lain sebagainya, itu semua ada bayarannya. Ada tumbal yang harus kita persembahkan sebagai bayaran dari permintaan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan sangat mengatakan dengan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Karena apa? Orang yang mengandalkan manusia itu akan binasa. Manusia itu digambarkan seperti semak bulus, sebagai rumput yang pagi terlihat segar, siang atau sore sudah layu, bahkan gugur dan mati. Itulah sebabnya kita tidak boleh mengandalkan manusia, mengandalkan diri, mengandalkan dunia ini. Tetapi sebaliknya, Tuhan memberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, dia digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon yang ditanam di tepi air, dia tidak akan kekeringan karena dia dekat dengan sumber kehidupan. Seperti itulah hidup orang yang percaya, yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak akan kekeringan, dia tidak akan layu, sekalipun pasti menghadapi pergumulan. Lihatlah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan di dalam ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau.
tidak mengalami datangnya panas terik. Bukan berarti panas terik itu tidak datang, tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, dia sama seperti pohon yang ditanam di tepi air, tidak mengalami datangnya panas terik. Sepanas apapun itu, dia tidak kekeringan. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah mengalami penderitaan sekalipun dia menghadapi pergumulan. Pahamkah kita di situ, Bapak Ibu? Ya, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah bergumul, tidak menghadapi kesulitan di dalam hidup. Saudara dan saya, semua kita, orang kaya, orang susah, berpangkat ataupun orang rendahan, penguasa, semua kita pastilah mengalami, dan kesulitan-kesulitan kita pastilah sesuai dengan porsi kita masing-masing. Orang yang tidak dekat dengan Tuhan pastilah akan kecewa, marungut-ungut, mandele, putus asa dan lain sebagainya. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, jiwanya selalu disegarkan. Dia percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada damai sejahtera. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun panas terik datang, sekalipun hujan badai datang, orang yang dekat dengan Tuhan akan merasakan damai sejahtera, karena dia tahu, dia percaya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan. Habis hujan pasti ada pelangi, badai itu pasti akan berlalu. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan dikatakan lagi seperti pohon yang ditanam di tepi air, dia tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Hidupnya akan terus berbuah, sekalipun dia bergumul, sekalipun dia susah, hidupnya tidak pernah berhenti berbuah. Demikianlah kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbuah di dalam kehidupan orang Kristen itu sepanjang masa, tidak ada musimnya. Sekarang kita memang dalam keadaan pergumulan bersama, ketika kita sekarang sedang menghadapi virus corona dengan varian-varian yang baru. Tetapi hidup orang percaya, dia tidak pernah berhenti berbuah. Dalam keadaan susah, kita harus menunjukkan kalau kita adalah orang yang tidak pernah kekeringan, orang yang selalu diberkati Tuhan. Maka disinilah kita menunjukkan kalau kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Tidak tunggu kaya, tidak tunggu bahagia, tidak tunggu situasi kita jauh lebih baik. Tetapi di saat seperti apapun, hidupmu harus berbuah. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan sandarkanlah harapanmu hanya kepadanya. Tuhan tahu kesungguhan hatimu. Tuhan tahu apakah engkau jujur atau berpura-pura. Padahal di dalam kehidupan kita sering sekali berpura-pura. Ketika hari Minggu kita baik, kita datang ke gereja mendengar firman Tuhan, berkata shalom, damai sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi setelah selesai beribadah, kita pulang kembali ke dalam kehidupan nyata, melanjutkan segala aktivitas. Kita sering lupa akan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Apalagi ketika pergumulan datang, ketika ancaman, kesusahan itu datang di dalam setiap pekerjaan kita. Apakah masih ada shalom? Masih ada damai sejahtera? Tuhan tahu isi hati kita, dan Tuhan mau kita jujur di dalam kehidupan kita setiap waktu. Ya, kita bukanlah manusia yang sempurna, tetapi tetaplah memohon kepada Tuhan. Lihatlah, orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan diberkati. Karena kita adalah manusia yang tidak sempurna, manusia yang terbatas, maka kita harus datang kepada Tuhan, harus mengandalkan Tuhan untuk bisa melakukan apa yang dikehendakinya. Tuhan tahu isi hati kita.
Berapa banyak helai rambut kita Dia tahu. Apalagilah apa yang akan terjadi dalam hidup kita, Dia tahu. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh-sungguhlah datang kepada Tuhan. Bukalah hatimu, jangan berpura-pura. Dia tahu apa yang tersimpan. Ketika engkau masih menyimpan dendam, menyimpan kepahitan, Dia tahu. Datanglah kepada Tuhan, maka Dia akan memulihkan. Dia akan menyembuhkan luka hatimu. Ketika engkau terus memendam kebencian, maka itu adalah sumber penderitaan, sumber kehancuran dalam kehidupanmu. Dalam ayat 10 dikatakan, aku tahu yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Segala perbuatan kita ada konsekuensinya. Yang baik ada balasannya, yang jahat ada ganjarannya. Oleh karena itu saudaraku, tentu kita tidak mau mendapatkan hukuman, tidak mau mendapatkan kematian yang kekal. Tetapi orang-orang yang hidupnya berharap dan mengandalkan Tuhan, dia pasti menginginkan kehidupan yang kekal. Percayalah kepada Tuhan, andalkanlah Dia di dalam setiap perjalanan kehidupanmu. Jangan pernah mengandalkan pikiran dan kekuatanmu, karena engkau akan gagal, karena engkau akan kecewa. Tetapi andalkanlah Tuhan, sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber sukacita dan damai sejahtera bagi kehidupanmu. Berbahagialah orang yang hidupnya ada di dalam tangan Tuhan, karena dia tidak akan kekurangan, karena damai sejahtera Tuhan akan senantiasa diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kuatkan dan teguhkan hati kami untuk terus memautkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya kepadamu lah kami bersandar, hanya kepadamu lah kami berharap. Engkaulah sumber kehidupan dari jiwa dan raga kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami di dalam setiap kehidupan hari ini dan untuk seterusnya. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.